warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para guru, para asatidz, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Husna rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Izin pagi hari ini saya tidak membedah buku saya terlebih dahulu karena ada momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, maka izinkan saya bicara mengenai makna kemerdekaan bagi seorang muslim. Kalau secara kemasyarakatan kita hidup di sebuah negara yang disebut Indonesia, betul kita sekarang sudah merdeka 81 tahun dan itu wajib kita syukuri atas perjuangan orang-orang tua kita, para pendahulu kita, para ulama, para santri zaman waktunya, dan juga para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Namun demikian kita patut mengintrospeksi diri, apakah jiwa-jiwa kita juga sudah termasuk jiwa yang merdeka. Yang kedua, sudah mengenalkah kita siapa musuh kita yang sebenarnya? Jangan sampai kita ngerasa sudah merdeka, hakikatnya kita masih terjajah. Ini yang kita akan bicarakan. Baik, kalau tanya apa sih makna kemerdekaan bagi seorang muslim, kita coba cari ada asar dari sahabat, di mana dalam sebuah asar atau riwayat disebutkan ketika Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, salah seorang utusan pasukan Islam dalam perang Qadisiyah, ditanya tentang perihal kedatangannya oleh Rustum, panglima pasukan Persia, dia menjawab, ini yang menjadi landasan kita. Kata beliau, Allah mengutus kami atau Rasul untuk memerdekakan manusia yang pertama dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Rob manusia. Ini dimerdekakan pertama kita. Kita masih penghambaannya kepada manusia atau jabatan, atau sudah betul-betul penghambaan kita kepada Allah. Kalau tidak, berarti kita masih terjajah jiwa kita. Yang kedua, dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangannya. Dan yang ketiga, dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Ini yang landasan kemerdekaan jiwa kita, apakah sudah benar-benar merdeka apa belum. Nah, Islam memandang kemerdekaan bukan dari satu sisi saja, melainkan dari semua sisi, baik dari segi lahiriah maupun batiniah, yakni kemerdekaan atau bebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menuju tauhid untuk ranah batiniah. Jadi secara batin ketika kita penghambaannya hanya kepada Allah, itulah kita sudah merdeka. Kemerdekaan dari kesempitan dunia dan ketidakadilan menuju ke lapangan dan keadilan Islam adalah ranah lahiriah. Ini ada kemerdekaan dalam Islam itu dua, dari sisi batinnya
yang kedua dari sisi dohirnya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa makna kemerdekaan dari ajaran Islam adalah kemerdekaan yang sempurna bagi umat manusia, kemerdekaan hakiki. Jadi bisa jadi hidup kita sekarang nggak ada kedaulatan diri, terbelenggu. Misalkan contoh, saya berkarya tapi harapannya manusia. Kalau nggak ada yang muji, tidak ada yang memperhatikan, kita jadi rasanya gelisah ataupun kecewa. Ini bisa jadi kita masih jiwa kita terjajah oleh harapan kepada selain Allah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah bahwasanya, maka penjajah dalam arti yang sebenarnya adalah upaya untuk menjauhkan dan menghalangi manusia untuk mengamalkan ajaran secara kafah. Jadi setiap tindakan ataupun langkah-langkah yang menghalangi manusia untuk bisa mengamalkan ajaran Islam secara kafah, inilah penjajah. Ya, jadi kemerdekaan itu kita merdeka dalam mengikuti syariat Islam, merdeka dalam menjalankan perintah agama Allah, itulah kemerdekaan. Nah, dari sini kemerdekaan itu sejatinya bersifat bertingkat-tingkat antara satu individu atau satu komunitas dengan individu atau komunitas lain. Semuanya tergantung dari sejauh mana ia mampu menerapkan Islam dan nilai-nilainya yang agung dan mulia dalam hidup dan kehidupan. Jadi antara saya dengan bapak, saya dengan ibu, dengan adik kita, saudara-saudara, berbeda-beda kemerdekaannya. Ada orang sudah mau orang memuji, mau orang mencaci, dia tetap berjalan karena Allah misalkan. Itu udah merdeka jiwanya. Terus mau sesibuk apapun ketika Allah memanggil, nggak ada keterikatan dengan apapun kecuali mendahulukan Allah, itu merdeka sudah. Jadi indah betul kalau kita sudah punya kedaulatan diri, kemerdekaan yang sejati. Nah, untuk itu maka karena kita ingin merdeka, maka tidak bisa merdeka orang kalau tidak mengetahui siapa yang menjajah kita. Karena lawan kemerdekaan adalah penjajahan. Karena itu kenali dulu penjajah-penjajah yang menjajah jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslim. Kalau nggak mengenal itu ya bagaimana kita mau berperang kalau kita juga nggak tahu musuh kita. Jangan-jangan kita ngerasa sama dengan mereka. Atau mungkin justru yang dilakukan mereka seakan-akan justru dibutuhkan kita, kan gitu. Ada 4 minimal musuh atau penjajah sejati. Yang pertama iblis dan pasukannya. Yang kedua nafsu dan syahwat. Yang ketiga cinta dunia. Yang keempat ghazul fikri. Ghazul perang pemikiran. Ini juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah iblis dan pasukannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 kita harus memahami bahwa iblis adalah penjajah yang paling berbahaya bagi manusia. Dalam Quran dikatakan surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, "Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilhim wa la tajid aktsarahum syakirin." Kalau di terjemahan kurang lebih di sini artinya karena engkau telah menghukum saya tersesat, kata iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi serangan iblis yang paling pertama kepada kita adalah membuat kita tidak bersyukur. Jadi kalau ada hal
baik dari iblis, mungkin ini yang perlu dicontoh. Apa? Keseriusan dia, ketekunan dia gitu, keistiqomahan dalam Islam. Apa? Iblis menggoda manusia begitu semangatnya sampai 24 jam menggoda kita dari depan, dari belakang, ini gambaran di sini, dari seluruh penjuru begitu. Dan di ayat lain dengan mengerahkan seluruh pasukannya, yang pasukan berkuda, pasukan ini, pasukan itu. Jadi kalau ada dalam tanda petik ya, dalam hal baik iblis yang bisa kita tiru dari sisi positif adalah keseriusan dia ketika memperjuangkannya. Jadi dia untuk menggoda manusia jangan main-main. Nah sementara kita lalai kan, zikirnya kurang, mengingat Allahnya kurang, sehingga serangan makin masif dia. Nah ini serangan pertama dari iblis yang harus kita waspadai. Nah tentu kita akan pengen tahu apa sih langkah iblis dalam menyerang manusia. Ya goalnya satu sebetulnya kalau dia di sini. Manusia yang tidak siapa-siapa sebelumnya, tidak pesan kepada Allah sehingga ada di dunia, tidak pernah meminta, misalkan malam tadi kita minta, ya Allah takdirkan besok pagi jantung saya masih bisa berdetak, tidak meminta besok pagi masih ada angin yang sepoi-sepoi, tidak minta besok matahari terbit. Mereka tidak minta semua, tapi dikasih sama Allah. Tetap aja kita kurang bersyukur. Karena memang bisikan iblis. Iblis cara membuat orang tidak bersyukur fokusnya. Kalau saya sering mengatakan kalau dalam gelas ini misalkan separuh isi separuh kosong, kalau ini dibuat seperti itu, maka yang menjadi objek orang bersyukur bukan objeknya, tapi fokus kita. Kalau dalam gelas ini diisi separuh isi, ya kesininya isi separuh kosong. Kalau fokusnya kepada gelas yang kosong, dia nggak bersyukur. Coba kita renung. Kita ini sering tidak merasa punya apa-apa atau tidak merasa punya karena salah fokus. Fokus kita kepada yang kita nggak punya, jadi kurang terus gitu. Sampai kita mencium tanah itu nggak ada, dikasih 2 lembah emas yang minta 3, terus begitu. Selama fokus kita kepada hal yang kita tidak punya, maka nggak akan pernah orang tadi bisa bersyukur. Sebaliknya kalau kita fokusnya kepada apa yang kita punya, tidak ada mungkin orang tidak bersyukur. Karena apa? Nikmat Allah luar biasa. Coba kita renungkan saja, bangun tidur, kita bisa bangun, bisa bernapas kembali, bisa ke masjid. Ini kan anugerah luar biasa. Pertanyaannya apakah orang fokusnya ke situ? Tidak. Contohnya apa? Ketika ada orang ngerasa bangkrut, kemudian dia mengadu kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya bangkrut, udah nggak punya apa-apa, mobil nggak punya, rumah udah hampir tinggal disita gitu. Terus ketika Pak Kiai bertanya, kamu ke sini diantar apa sendiri? Sendiri kan? Bukan, maksudnya jalan sendiri apa dia? Sendiri, jalan kaki Pak Kiai. Mobil saya nggak ada, masih belum fokus ketika tanya begitu. Enggak, kamu jalan kaki, berarti masih punya kaki dong. Iya juga. Kamu butuh uang berapa? 10 miliar. Kalau kakak kamu dijual 2 miliar, dijual nggak? Insya Allah nggak. Belum mata. Kalau mata kamu ada berapa? 2. Dijual 1, boleh nggak? Boleh nggak ginjalnya dijual? Masya Allah. Baru ngomong diri sendiri utuh begini aja kita udah kaya raya. Itu baru fisiknya. Belum lagi iman yang Allah titipkan kepada kita. Nilainya unlimited iman itu. Dengan iman itu, kalau dalam Al-Quran, lebih mahal dari emas penuh bumi. Karena orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, ditempatkan di neraka, ingin pindah ke surga. Dengan menawar apa? Menukar emas penuh bumi. Nggak diterima. Kalau begitu, berarti orang bisa bersyukur atau tidak bisa bersyukur, bukan objeknya. Tapi fokusnya. Kita mensyukur itu nikmat mata saja, Pak. Udah luar biasa. Saya sering menyampaikan berulang kali, nggak bosan. Dalam sebuah seminar, ada seorang ibu yang sebentar meneteskan obat tetes mata begitu. Bukan sehari sekali. Mungkin berapa menit tetes. Ketika ditanya oleh narasumbernya, mohon maaf Bu, saya lihat ibu dari tadi sebentar-bentar meneteskan air mata. Iya, sebab menurut dokter ada penyakit apa gitu. Kalau mata saya nggak ditetes, sudah nggak ada cairan. Sehingga melek terus gitu. Kalau melek debu masuk. Kayak apa capeknya gitu. Baru ngurus ini mata. Belum yang lain kan. Mungkin diantara bapak-bapak yang pernah ngalamin tangannya susah digerakkan. Terasa sekarang kita
Masya Allah, saya ngalamin Pak, 2024 itu. Badan semua sakit, ini digerakkan susah, buka baju harus supir saya yang buka, sampai di rumah istri saya yang harus masuk. Wah susah sekali, mohon maaf, sampai istinja sulit Pak, saking sakitnya digini. Allah Akbar itu. Artinya kita baru tahu nikmat itu setelah hilang dari kita. Nah kenapa kita susah bersyukur? Ya memang iblis begitu kuatnya agar fokus kita yang ditarik kepada hal-hal yang tidak kita punya. Hati-hati di sini. Artinya Pak, kita masih dijajah. Coba bayangkan, berapa banyak sekarang di antara manusia begitu rakusnya itu. Yang dimakan berapa, yang dikumpulin berapa. Masya Allah. Ini kan luar biasa sekali. Akhirnya Pak, dia nggak bisa menikmati hidup. Karena apa? Fokus kepada yang nggak punya. Nah, goal iblis begitu. Nah, lalu secara keseluruhan, apanya tidak membuat bersyukur? Tidak, iblis serangannya lebih masif dari itu Pak. Perhatikan, usaha iblis menjajah manusia. Kenapa Pak? Pertama dengan cara brutal Pak. Melalui perang, pembantaian Pak. Pembantaian tidak hanya fisik Pak, ekonomi, materi Pak. Kalau bisa seluruh rakyat Indonesia itu miskin semua, dikuasai dia Pak, kendalikan sama dia. Ini jelas iblis dalam bentuk manusia. Subhanallah Pak. Bisa-bisanya ada seorang ingin kekayaannya luar biasa, cara mendapatkan nggak tahu gimana, sementara jutaan orang menderita makanan susah. Ini jelas perilaku iblis yang luar biasa, rakusnya, brutal. Yang perang jelas di Palestina, di negara-negara Sudan dan sebagainya yang luar biasa ya. Ini iblis, jadi membantai. Ini brutal memang. Brutal secara ekonomi, brutal secara psikologi gitu kan. Brutal secara apa lagi? Fisik, habis pokoknya orang lain. Pokoknya kalau ngebayangin iblis, ngebayangin Fir'aun, Namrud itu, mbahnya itu. Fir'aun kan gimana? Ingin dia menjadi Tuhan. Sampai ada instruksi kalau bayi laki-laki lahir, bunuh. Orang apa brutalnya Pak? Sekarang ada sebuah negara, setelah Bapak nggak usah mengkritik kepada organisasi ini, kok nggak boleh punya ekonomi yang kuat. Ternyata dalam lapangan Pak, kalau kita baru muncul kecil-kecil dibiarkan Pak. Tapi kalau udah gede habisin kita Pak. Saya punya teman, sama-sama Ustadz. Dia punya bisnis sabun tadinya Pak. Wah produksi luar biasa. Terus kencang dia. Datang sebelum subuh ke pasar-pasar kanvas. Cerita begitu Pak. Sehingga ketika yang punya brand besar itu datang, udah penuh oleh sabun Ustadz ini. Oke, akhirnya Pak, dicari itu di mana Ustadz tadi membeli bahan bakunya Pak. Sama yang raksasa dibeli pabriknya Pak. Sehingga ketika Ustadz ini mau beli, naik sudah. Pindah lagi ke saingan lain ya, bahan bakunya. Ketahuan karena dia dibeli semua. Akhirnya nggak bisa beli apa-apa Pak. Begitu Pak di ekonomi Pak. Jadi jangan dikira kita sekarang hidup susah bukan semata-mata kita kurang usaha Pak. Karena gerakan iblis yang brutal Pak. Luar biasa Pak. Jadi jangan dibayangkan cuma kalau Bapak membayangkan gerakan iblis yang brutal dalam bentuk manusia ada di negara-negara yang dijajah secara teritorial, tapi dijajah juga secara ekonomi. Dan kita patut bertanya kita sekarang. Negara Indonesia yang gemah ripah loh jinawi katanya gitu kan. Tongkat ditanam jadi tanaman gitu, apa istilahnya itu? Artinya apa aja tanam jadi, tapi gimana masyarakat kita? Ya. Apa sih yang nggak ada di Indonesia Bapak? Tambangnya, segala hasil bumi udah. Ada seorang profesor dari Mesir, Bapak mungkin pernah ketemu bukunya itu. Menulis kalau diterjemahkan begini. Kalau seandainya surga ditongolkan ke muka bumi, maka Indonesia surga. Surganya di Indonesia. Apa parameternya? Dia tidak sembarangan menurut penelitian yang dia lakukan. Gambaran surga di sana ada buah-buahan. Cuacanya bagus, sejuk gitu kan. Ada air mengalir. Negeri mana yang punya itu, Pak? Pertanyaan kita sekarang sebagai masyarakat Indonesia, sudah seperti itu belum? Ini impor, itu impor. Luar biasa, Pak. Ini nggak sadar kita. Jadi kita nggak sadar sedang dijajah
habis-habisan oleh iblis dan pasukannya. Ya. Yang kedua, terselubung, Pak. Terselubung artinya penyebaran pemikiran sesat pelan-pelan sampai kepada kita. Bapak nggak sadar, kita semua nggak sadar, termasuk saya. Terlalu lama dijajah oleh Belanda, kita dipecah nggak sadar. Umat Islam jangan ngurus dunia, gitu kan? Dunia nggak dibawa mati, udah dikir aja, dikir terus kita. Bahkan ada kelompok ini, kelompok itu, gitu kan. Sementara Parpa dibawa ke Belanda sana. Subhanallah, Pak. Dan itu ajaran itu masih sampai sekarang ada. Beberapa penyeru kebaikan nampaknya baik, jangan terlalu dong, jangan ngurusin dunia. Jangan titik dong. Kalau saya ngomong, nanti juga akan sampai. Jangan ngurusi dunia kalau tujuannya dunia. Tapi kalau ngurus dunia tujuannya akhirat wajib. Misalkan gini, Pak. Masjid ini, punten lah ya, nggak bisa dibangun, Pak, kalau kita nggak punya uang. Kami ngurus santri yang 500 saja terasa, Pak. Apa dikira nggak ada rasa takut, Pak? Jujur, Pak. Ada, Pak. Kadang-kadang bisikan setan. Padahal kalau saya kembalikan, dulu saya juga nggak punya apa-apa. Bisa sampai sekarang berapa tahun tuh? 23 tahun kami mengurusi yayasan, dari ngurus pemulung, jadi panti, jadi pesantren. Alhamdulillah nggak pernah mogok satu bulan pun, satu hari pun kurang makan gitu, nggak ada. Santri tetap makan 3 kali. Tapi jangan salah, kadang-kadang kalau badan terlalu lelah, ini belum, deadline ini belum, ini itu muncul, Pak. Gimana kalau besok nggak dapat uang anak-anak kita? Gimana gajian guru? Gimana saya masih punya anak harus kuliah, ada satu lagi gitu kan? Muncul, Pak. Padahal perjalanan waktu nggak pernah tuh terjadi. Anak tetap sekolah, anak santri tetap makan, guru-guru tetap gajian. Tapi itulah bisikan setan yang kadang-kadang terselubung tadi. Udahlah, nggak usah ngurusin orang lain, Mat. Udah ngurusin diri sendiri aja susah. Terselubung, dan ini diajarkan oleh sebagian masyarakat. Jangan ngurus dunia, dia lupa bahwa dia ada di dunia. Awal mulai dari mana? Belanda membawa ajaran ini, Pak. Makanya habis kita, Pak. Ada anak muda mau seorang motivator mau berangkat seminar, Pak, menyampaikan tentang bagaimana kiat sukses seorang muslim. Kan bagus, biar muslim nggak ada tangan di bawah. Keren materinya. Ketika anak muda tanya, mau kemana, Mas? Mau sholat duha gitu kan. Pagi-pagi jam 9 tuh sholat duha. Bagus sholat duha. Terus narasumber tadi, motivator tadi, ya sudah sholat duha saya tungguin, habis sholat duha kita berangkat seminar deh. Keren banget itu. Masa takut kalau kaya nanti. Jadi gimana sih ngurus dunia? Orang yang kaya, kamu yang wajib kaya. Kenapa sekarang harta hasil bumi daya Indonesia mengeluarkan banyak anugerah dari Allah, nggak dinikmatin oleh muslim? Karena yang ngelola bukan seorang Islam. Kalau semua berpikir kayak Anda, kalau kaya nanti saya jadi nggak bisa beribadah, saya takut dengan dunia, terus siapa yang ngelola dunia ini? Kan ini yang nggak pernah terpikirkan. Kaya bagus kok. Jujur, Pak, kalau sekilas kalimat anak muda tadi menyentuh loh, Pak. Saya nggak mau kaya nanti. Nah, kalau semua orang berpikir begitu, titik, habis kita. Apa yang terjadi? Terjadi pemurtadan. Udah berhasil tuh iblis tuh. Terjadi kemusyrikan di mana-mana karena tekanan ekonomi yang karena awal mulanya para penyeru salah dalam menyampaikan, nggak tepat. Coba dari generasi ke generasi, Pak. Dakwahnya Rasul di backup oleh Khadijah yang kaya raya, di backup oleh Abu Thalib walaupun nggak sempat dapat hidayah dengan kekuasaannya dan pengaruhnya. Kalau Islam nggak masuk ke sana, siap. Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat waktu itu menyampaikan apa, Pak? Dulu saya bangun masjid satu, capeknya luar biasa. Saya jadi gubernur, tinggal tanda tangan, instruksi, ribuan masjid dibangun. Artinya apa? Ya Rasul itu kan pemimpin negara. Ngebayang Rasul kayak apa sih? Emang Rasul sholat terus gitu?
Rasul nggak ke pasar gitu? Rasul punya, dia sebagai presiden Pak, kalau istilah sekarang, punya menteri, punya teritorial, ada instansi dan sebagainya. Coba itu renungkan. Kita kadang-kadang melupakan itu Pak. Rasul siapa sebelumnya? Bukankah dia pedagang? Abu Bakar siapa? Abdurrahman bin Auf siapa? Utsman bin Affan yang membebaskan sumur Bi'ru Rum, sekarang menjadi hotel waktu Sayyidina Utsman, di mana Utsman udah meninggal, rekeningnya masih ada. Apakah bukan ekonomi? Jadi pemikiran halus sehingga orang Islam itu salah mikir, udah tambah lagi Pak. Bapak mungkin nggak sadar, saya juga baru sadar Pak. Waktu pesantren nggak sadar juga. Apa katanya? Belajar yang wajib itu belajar ilmu agama, ilmu umum nggak wajib. Jadi kalau perlu sekolah madrasah aja semua deh, nggak usah ada sekolah ini sekolah itu. Sampai sekarang masih ada. Saya tanya, emang zaman kapan itu ilmu dibagi dua Pak? Emang zaman Rasul nggak ada tuh ilmu diplomasi hubungan internasional? Emang kita nggak baca tuh surat-surat Rasul ke raja-raja Persia dan sebagainya? Emang nggak ada tuh invasi ekonomi di mana ada impor barang dari Yaman, terus kalau musim apa kirim barang kemana? Nggak ada tuh dagang zaman dulu. Kenapa jadi kemudian dipisah seakan-akan ilmu hanya sholat gitu? Zakat. Zakat ngatur apa sekarang? Zakat ngatur harta kan Pak? Nah di sini mulai disebut diracunin anak-anak kita semua. Ilmu ya satu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari yang mana-mana. Gak mungkin ada perintah zakat kalau kita dilarang nyari dunia kan gitu. Ini terselubung. Yang ketiga, sedikit demi sedikit menebar banyak kemaksiatan. Kita dijajah nggak terasa dijajah Pak. Ditebar kemaksiatan di mana-mana. Masjid ada, kafe juga banyak Pak. Sehingga anak muda lebih suka ke kafe daripada ke masjid. Kenapa coba Bapak tahu? Pelayanan di tempat-tempat sana itu luar biasa. Ada kisah nih, anak syekh di Timur Tengah nih Pak. Ini kisah nyata. Stres dia. Kemudian masuk ke sebuah hiburan malam lah gitu. Terus dia membawa apa namanya ke dalam kondisi mungkin nggak sadar, minumannya jatuh, apa namanya gelasnya jatuh berantakan. Disamperin sama petugas, tidak apa-apa, jatuh dilap ininya, gini. Giliran datang ke masjid, salah naruh sendaranya dimarah. Ke masjid nggak ada yang memperhatikan. Nah ini berarti Pak, konsep Islam hilang. Kenapa anak muda itu kalau ke tempat yang di luar masjid yang ke sana mereka nyaman, dilayani, ruangannya dingin, yang lain kurang apa nak? Kurang apa mas? Gitu kan? Ke masjid bawa anak kecil, pengurusnya galaknya nggak kira-kira. Saya pernah Pak, kecewa banget saya. Gak boleh saya bawa anak belum suci. Oh masya Allah Ta'ala, kalau masjidnya modelnya begini, anak muda kabur semua. Ya, ini kan saya udah banyak model tuh masjid pemuda apa itu yang di mana itu luar biasa itu datang disantuni orang dilayanin gitu. Bahkan ya saya tidak berarti tidak selalu setuju kalau memang belum ada ruangan mungkin solusinya bukan dilarang tidur di masjid. Ya kalau dilarang di dalam sisihkan tempat dong. Barangkali ada musafir yang capek sekali. Betul kalau dalam misalkan membuat nggak nyaman untuk sholat. Kalau dia nyaman nggak sholat, sediakan dong tempat istirahat kalau musafir lewat. Oh kalau mau tiduran di sini Pak, kopinya di sini. Orang senang datang ke masjid. Nah ini ditebar oleh iblis, dibuat seakan-akan baik semua. Kalau yang brutal jelas lah. Tapi yang terselubung tadi, yang penyebaran apa namanya pemikiran sesat, kemudian yang terakhir dengan menebar banyak kemaksiatan yang di luar itu untuk apa? Mengalihkan. Kalau di luar nyaman orang nggak masjid. Berarti kita dong yang terjajah pikirannya. Coba bayangkan. Saya tidak tahu mungkin Bapak pernah lihat yang di Turki. Saya di Turki sampai ke kampung-kampung gitu Pak. Ada beberapa masjid memang keren banget. Habis sholat berjamaah, anak-anak dibajak bermain tuh. Betul-betul berlari-lari lah ini ada melempar bola. Ya memang ruangannya luas dibuat. Jadi anak-anak senang datang ke masjid.
Perasaannya mau bermain. Karena dunia anak, dunia main. Di Indonesia, di beberapa daerah, belum disunat, nggak boleh ke masjid. Lalu gimana? Jadi canda sedikit dimarah gitu kan. Maksudnya difasilitasi. Gitu ya. Oke, ini contoh bahwa usaha iblis dalam menjajah manusia nggak main-main. Ada strateginya. Brutal, terselubung sedikit demi sedikit dan kita tidak terasa. Gitu ya. Coba betapa paradoksnya ya Pak ya. Ada orang, jangan ngejar-ngejar dunia gitu. Tapi giliran bangun masjid minta dunia. Ngemis-ngemis tangan di bawah gitu. Saya nggak mengatakan selamanya salah kalau benar itu. Tapi saya pernah kena tegur. Saya berkawan kan lintas Pak. Seorang pendeta kan. Pak Ustadz, itu nih perapatan situ bangun masjid udah 20 tahun belum selesai Pak. Oh, kita datang ke sini loh Pak dulu. Berapa kemudian terus dia ada tuh spanduk kencelengan kita. Sampai sekarang Pak masih. Wah, haula wala. Kan jadinya merendahkan diri sendiri kan. Tapi fatwanya jangan ngejar-ngejar dunia. Koma dong, jangan ngejar dunia kalau untuk tujuan dunia kan gitu kan. Nanti di belakang aja. Oke, ini usaha iblis menjajah. Nah, waspada Pak dengan bujuk rayu setan Pak. Asyaitanu ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah ini, insya Allah kita pernah kan ngalamin Pak. Kalau untuk maaf ya, senang-senang, kita ngeluarkan 100.000 enteng Pak. Percaya saya Pak. Coba misalkan Bapak bawa keluarga, nggak usah banyak lah, Bapak berdua dengan ibu gitu, terus anak kita 35, masuk, nggak usah keren-keren lah restoran misalnya, nggak ya, yang biasa aja. Bawa 500.000 kita gemetar Pak. Kita keluarkan untuk hobi kita, enteng aja. Tapi kalau mau sedekah, ngitung Pak. Bapak datang ke masjid, bawa dompetnya. Di dompet itu ada ratusan ribu, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira Pak, kalau mau sedekah dibuka tuh sebelah mana yang diambil Pak? Saya tanya, 100.000 uang besar apa kecil Pak? Tergantung Pak. Kalau 100.000 untuk sedekah di kancelan masjid, besar sekali. Kan konyol kita. Siapa yang bisikin tuh? Sudah nggak tangan kita ngambil, nggak usah yang bawangan. Kalau 2.000 mah kelewat ya. 2.000 kita di toilet, di pom bensin aja udah nggak laku itu 2.000 kan. Anggaplah kita mau sedekah 10.000. Di 10.000 di dompet ada 5. Bagus banget, baru ngambil dari bank, agak lecek sekali. Mana yang diambil? Ayo jujur. Mana yang diambil? Yang bagus sekali? Tidak. Tapi nanti kalau untuk beli itu, waduh, banget. Karena memang dibisikin Pak. Setan nakut-nakuti. Ngapain ngurus orang lain? Kamu aja banyak kebutuhan. Terus begitu. Padahal Rasul sudah menyampaikan, tidak ada harta berkurang karena sedekah. Tapi kita lebih percaya dengan bisikan setan. Makanya dalam Al-Quran ada perintah, ciri bertakwa itu sedekah dalam keadaan lapang dan sempit, karena yang jamin Allah. Jadi ini dijawab oleh siapa kita? Patuh sama siapa? Patuh sama Allah dan Rasulnya sama setan? Setan. Yang lucu lagi, setan gak maksa lagi. Setan cuma mempengaruhi, merayu lah bahasa kita. Coba lihat ini. Setan menjanjikan, menakut-takuti doang, nggak serius bener. Ya, tentang kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, nyuruh doang. Pilihannya ada di kita. Enggak, saya mau sedekah aja. Sedekah ini kembali milik saya di akhirat. Kita patuh sama dia. Coba lihat. Kita intip pidatonya setan. Saat perkara hisab selesai di akhirat.
Ini ada dari surat Ibrahim. Sepanjang bacakan sedikit Arabnya. Waqala syaitanu lama qudiyal amru innalaw wa'adakum wa'dal haq ila akhir ayat. Qala berkata, asyaitonu syaiton berkata, berarti kalau begini kan saya berkata juga pidato, begitulah kurang lebih, bukan bicara sendiri. Dan berkatalah setan atau pidatolah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Apa yang dikatakan dia? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, kata setan. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya, mengkhianati. Jadi setan janji benar, gitu kan? Saya juga berjanji ngasih kamu merayu, tapi saya hianati, gitu. Tapi nanti kita tahunya bukan sekarang. Ya, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Saya cuma ngerayu doang kok. Benar, saya nggak bisa maksa kamu. Pilihan ada pada Anda. Ingat, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku, kata setan, terhadapmu. Kalau setan kuasa, kita masuk neraka semua, Pak. Nggak ada kekuasaan. Apa tuh kata setan? Saya sekedar merayu. Jangan sedekah ya, nanti kamu miskin. Iya deh setan, gitu lah kurang lebih. Ya, jangan ke masjid lah, ngantuk nanti kamu besok kerja banyak kerjaan. Ya setan, kurang lebih begitu. Jadi setan itu ngerayu, kekuasaan pilihannya ada di kita. Tapi setan heran, tapi kamu mematuhi seruanku, gitu kan? Ya kenapa kamu kok ikut seruanku? Nah, di sini. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ya nggak usah nyalakan aku, karena aku nggak maksa. Salahin dirimu sendiri aja. Kenapa dirayu sama saya? Aku mau. Gitu ya. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu mendapat siksa yang pedih. Betapa sakitnya kita saat itu, Pak. Setan buka kartu. Saya nggak bisa maksa kamu sampai kapanpun. Saya sekedar merayu. Kenapa kamu mau? Wong saya juga nggak membenarkan kamu ngikutin saya, mensekutukan aku. Tapi nanti, Pak. Makanya kita bersyukur menjadi orang beriman, Muslim. Sekarang bisa mencuri apa yang akan terjadi besok. Loh, para spekulan yang di Indonesia tuh bisa memprediksi tuh. Ini presiden pidato begini akan terjadi apa. Orang udah bisa menyiapkan tuh. Beli dolar, menjual dolar. Keren dapat informasi itu. Dia dapat bocoran dari ring 1. Nanti tanah ini mau dibangun apa? Oh, itu para kelompok mafia itu langsung dibeli tanahnya, nanti dijual mahal. Kan gitu kan? Itu tentang dunia. Sekarang dapat kita informasi berharga banget dari Allah. Manusia, hati-hati ya kamu. Bujuk rayu setan. Nanti setan di sana akan membuka kartu kamu, bahwa kamu cuma diseru, bukan dipaksa. Nah, kalau orang yang berakal, mestinya sekarang kita hati-hati ketika kita dijajah oleh bisikan setan. Ya, oke. Nih, jadi pesannya itu hati-hati. Yang kedua, kalau iblis di luar sana, bukan di dalam, Pak. Ada musuh yang selalu menyertai kita. Walaupun iblis juga 24 jam. Ini ada dalam diri kita. Apa? Yaitu nafsu dan syahwat. Ini musuh juga. Jadi penjajah yang kedua adalah nafsu dan syahwat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi dalam diri kita ada orang sering mengatakan,
Kalau Ramadan kan setan dibelenggu, tapi tetap aja ada maksiat. Setannya dibelenggu, nafsumu itu jangan dibelenggu. Jadi jangan dikira kalau setan dibelenggu kita merdeka. Ya tidak, karena ada penjajah yang ada di kita, namanya hawa nafsu. Hawa itu keinginan nafsu jiwa, keinginan jiwa yang berlebih untuk tidak taat kepada Allah. Itu memang ditaruh Pak di kita. Nah, di surat Yusuf ayat 53. Oke. Nah, saya akan mengulang materi ini sedikit. Coba pahami dengan baik, Pak. Struktur jiwa yang tidak kelihatan di kita. Kalau yang fisik Bapak tahu, ada tangan, ada kanan kiri maksud saya, ada kaki, ada mata, itu fisik kita. Nah, sementara manusia terdiri dua unsur. Unsur fisik yang makanannya jelas. Kita tadi udah disiapkan habis ngaji, makanan fisik. Ada unsur ruh, jiwa. Jiwa itu dibagi tiga. Yang pertama nalar, adanya di kepala, di otak. Yang kedua ada nafsu, ada nurani. Nah, ini yang kita harus pahami. Apa hubungan kerjasama atau kaitannya antara nalar, nurani, dan nafsu? Nalar tempatnya di mana? Akal ada di otak. Kalau orang dioperasi kepalanya, kita bisa ngeliat otaknya, tapi nggak bisa melihat pikirannya. Nurani ada di mana nempelnya? Nurani ada di jantung kita, yang makanya ada disebut kolbun, artinya hati nurani. Jadi kalau orang dibelah, ada jantungnya tapi nggak ngelihat nuraninya, ruh dia. Makanya kan kematian tuh selalu dilihat jantungnya. Kalau jantungnya sudah tidak bergerak, yang begini-begini kan jantung itu, yang direkam apa yang dokter tahu itu berarti berhenti jantung, udah selesai kita. Ginjal ini masih bisa diganti, ini jantung luar biasa. Nah di situ nempel lah ruh di situ. Nah di samping ruh ada juga nafsu. Nah menariknya, sebagian orang begitu membanggakan otaknya, padahal otak kita tergantung siapa yang memenangkan perperangan antara hawa nafsu dan nurani. Otak kita plin-plan Pak, jangan main-main Pak, jangan terus bangga dengan otak Pak. Lihat sini, nalar manusia di antara nafsu dan nurani. Jika nafsu berkuasa dalam diri manusia, nalar atau otak akan mencari dalih untuk merekayasa kebenaran. Contoh, ngapain kamu sedekah? Kamu aja anaknya nggak diurusi, banyak loh. Terus di logika, kalau ini yang menang adalah hawa nafsu, iya juga, anak saya juga biasa-biasa. Masa saya ngurusin sedekah banyak-banyak? Otak langsung mikir, iya dong, urusin diri sendiri baru orang lain. Dalih. Sedekah loh dalam keadaan kaya dan miskin. Perintah Allah. Terus perang di sini, hawa nafsu mempengaruhi. Lah, masa miskin sedekah? Kata hawa nafsu kan Pak, nurani kalah karena dia nggak kurang membaca ayat kan, kurang mendapat siraman, lemah nurani kita. Kalau kita nggak sering kayak gini nyerang, lemah. Iya juga. Otak mikir, nyari dalih. Iyalah masa ngurusin orang lain kalau belum kaya. Kalau mau sedekah kaya dulu lah, biar nggak jadi beban. Cari dalih gitu. Ya, ada, maaf lah ya kalau disebut sebuah organisasi atau partai politik Islam korupsi, maka sekarang ada istilah korupsi syariah. Sejak kapan tuh maling syariah? Ini nyata Pak. Terus kalau ditegur, Pak, partai Bapak kan Islam, kenapa korupsi juga, apa bedanya dengan yang lain? Loh, daripada dikorupsi orang lain, mending dikorupsi kita yang Islam, bisa bangun masjid, bangun panti, nolong orang-orang. Kayak benar Pak. Ini yang disebut nalar itu pelin-pelan Pak. Dia mencari dalih.
untuk membenarkan argumennya. Kalau gitu nggak usah kita terlalu bangga dengan otak kita, Pak. Kalau hati kita nggak pernah diisi, Pak. Hati-hati, Pak. Contoh, Bapak marah, ini contoh aja, insya Allah tidak lah. Kepada anak, ditempeleng sampai pingsan sama Bapak. Istri marah dong, Pak. Kita nggak punya anak aja, berdoa biar punya anak. Udah punya anak ditempeleng sampai pingsan. Apa kata Bapak? Ditempeleng aja sampai pingsan masih ngelawan, apalagi nggak ditempeleng. Kayak bener nggak itu? Nggak, tak pertanyaan saya, kayak bener nggak? Bener. Menurut otak kita, otak yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, ini. Di samping ada hawa nafsu, dalam struktur jiwa manusia ada yang disebut nurani. Jika nurani yang berkuasa dalam diri manusia, nalar akan mencari dalil untuk membuktikan kebenarannya. Misal, nurani yang berkuasa nih, terus dia membaca, seorang membaca ayat, kita suruh sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, nuraninya menang. Hawa nafsu ngasain, oh nunggu kaya dong. Masa miskin nggak sempit sedekah, kata hawa nafsu. Nuraninya enggak, ini perintah Allah. Saya merdeka, nggak saya nggak mau dipengaruhi. Samina wa ta'na gitu. Otak apa? Nyari dalil. Oh iya, ini perintah Allah di surat misalkan Al-Imran 134. Apa kalau Allah udah nyuruh pasti benar. Kalau Rasul yang nyuruh pasti benar. Itu otak yang mengikuti nurani yang berperang melawan hawa nafsu menang. Jadi semua masuk akal, Pak. Jangan mengatakan masuk akal juga. Anak ditempeleng sampai pingsan, masuk akal, Pak. Gitu. Tapi kalau dicari, masa didolimi sih anak kita sendiri? Kenapa nggak didoakan dengan cara lain, disentuh hatinya, dengan cara lain, misalkan dirangkul, dibisikkan, apapun, engkau tetap anakku. Nah, tersentuh dia. Ya, tersentuh. Nah, ini saya pernah mempraktekkan ya, ketika anak saya dalam tanda petik, biasa anak muda pandangan mungkin biasa, tapi bagi kami sesuatu yang kenapa sih begini-begini gitu ya. Wah, begitu dua-duanya, kayaknya makin jauh. Terus bikin strategi. Istri saya seakan-akan menekan, saya yang menjadi pelindung. Nah, kamu tetap anak ayah, nah, kamu bisa kayak dulu, yang bangun malam, yang begini, yang terus berubah dia. Bukan karena kekerasan, karena disentuh. Ya, karena disentuh. Misalkan, jadi otak ini Pak, nalar ini Pak, tergantung peperangan antara nurani dan hawa nafsu. Kalau begitu, hawa penjajah memang Pak. Di penjajah menjauhkan kita dari Allah. Nah menariknya, inilah pertempuran abadi selama kita masih hidup di dunia. Sampai kita mati, pertempuran antara hawa nafsu dengan nurani. Hanya ada dua, menguasai apa dikuasai. Hanya ada dua, menguasai atau dikuasai. Kalau nuraninya kuat, nurani akan menguasai hawa nafsu. Contoh, Bapak merasakan tidak? Punten ya, orang yang sudah biasa sholat malam, mau digoda seperti apa? Insya Allah tetap bangun sholat malam. Mau dingin lah, airnya susah lah, dia akan mencoba terus. Tapi kalau orang yang nggak pernah sholat malam terus, lah sholat malam kan sunnah, memang sunnah, masuk akal nggak? Janganlah yang sunnah dibuat wajib. Kayak alim juga itu hawa nafsu kadang-kadang. Ini kan cuma sunnah, jangan dibikin kayak wajib lah. Sekali-kali. Begitu sekali-kali, kan lebih penting besok kerja. Kalau nggak dapat uang gimana? Udah mulai lagi terus. Kayak sholat berjamaah itulah. Yang penting kan sholat. Berjamaah itu beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, tapi yang mengatakan nggak wajib lebih banyak. Itu debatnya gitu terus. Begitu hawa nafsu diikuti, tadinya cuma sudah nggak tahajud, nggak berjamaah, sholat. Lama-lama sholat juga. Yang penting masih waktunya lah, nggak harus tepat waktu kali. Boleh. Lama-lama nggak sholat tuh. Karena apa? Hawa nafsu semakin diberi ruang, dia menguasai. Makanya nggak heran, Pak. Kalau orang sudah berbuat kejahatan, melahirkan kejahatan baru. Perampok, larinya kemana setelah dapat duit? Perampoknya yang bunuh, dapat uang. Saya tanya, setelah dapat uang larinya kemana? Ke pantai asuhan gitu, sedekah.
Kemana? Bapak tuh tempatnya. Masya Allah. Ke tempat maksiat lagi kan? Ya begitulah hawa nafsu. Terus gitu ya. Nas yang menarik lagi, kita nggak sadar ada penjajah yang sedang menjajah kita. Bagaimana orang bisa ngelawan kalau dia nggak sadar? Maka rumusnya melawan penjajah itu sadar dulu kita sedang dijajah. Kalau sedang dijajah, apa yang dipersiapkan? Berarti perlawanan kita, serangan kita harus masif melawan dia. Biar kalah nih, banyak zikir, banyak sedekah, kumpul dengan orang soleh. Lemah. Kita nggak ikuti terus. Gimana ya? Ini disebut kita nggak mengenali tentang siapa yang menjajah kita. Nah, berikutnya Pak, satu lagi Pak, saya biar nggak bisa empat kayaknya. Cinta dunia. Ini jangan dikira cinta dunia nggak main, bukan musuh Pak. Ini musuh. Nah, perhatikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, muhibbud dunya layan fakmin salas. Hammun lazimun, wa ta'abun daimun, wa hasratun la tanqadi. Pecinta dunia Pak, orang yang apa namanya terjajah oleh dunia tidak terlepas dari tiga hal. Pertama, kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus. Gelisah Pak, belum punya uang, gelisah pengen punya uang. Uangnya banyak, gelisah takut nanti diambil orang. Gelisah, nggak bisa tidur. Ya, makanya terjadi banyak orang yang ketika sehat gelisah, nggak punya uang, kerja keras sampai melupakan kesehatan. Kaya Pak, ngaruh murah. Dunia itu nggak sesaya nyamuk, kata Allah. Dikasih lah. Tapi karena kita melawan sunatullah bahwa tubuh juga punya hak istirahat, otak juga butuh istirahat, dan kita nggak sadar ketika ngaji begini lagi mengistirahatkan otak-otak kita yang pikirannya ke dunia luar biasa. Sholat juga begitu, ditinggalkan semua. Duit aja, bangun tidur duit, mau tidur duit terus saya dapat. Begitu kaya Pak, karena tubuh yang tidak dijaga, pikirannya dan sebagainya, lelah sekali, tinggal sakit Pak. Ketika sakit maka apa yang terjadi? Maka dia korbankan uangnya, yang penting sehat. Coba. Jadi betul kata Ibnu Qayyim, di samping dia kesedihan yang terus menerus, kedua kecapean yang berkelanjutan. Capek Pak. Pertama capek ngejar duitnya, begitu tinggal sakit capek ngobatinya. Yang ketiga penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ini para pencinta dunia, artinya hidup yang demi dunia, dijajah oleh dunia. Lihat, pernah baca hadis ini? Apakah ini sedang terjadi di kita? Saya terjemahkan, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Lalu seorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kata Rasul, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih yang mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Rasul menjawab, cinta dunia dan takut akan kematian. Ini barangkali Pak. Saya membaca terakhir berita agak miris. Ini ada sebuah organisasi besar mau muktamar. Di antara pimpinannya buka kartu. Ini kalau muktamar begini, dinanti oleh pimpinan cabang. Kenapa dinanti? Dapat duit, berebut nanti yang calon pimpinan umum. Nah ini organisasi Islam dan rebutannya duit. Oh yang kaya ini pimpinan dari mereka. Kita cuma ngikutin doang. Ini yang terjadi. Betul mereka pimpinannya apa lembaga ini yang dapat urus tambang. Tapi yang kaya cuma pengurusnya. Umatnya tetap miskin. La haula wala quwwata illa billah. Terus mau kemana kita ini sekarang? Saya terus terang ngeri Pak dalam keadaan sekarang. Belum lagi kalau Bapak, saya kan ngikutin teknologi, Bapak tahu cara saya menampilkan ini semua. Termasuk sekarang keuntungan sama sudah konten kreator, saya belajar terus. Makin belajar jujur Pak, peringatan buat kita. Bapak bisa bayangkan 40 tahun yang akan datang setelah kita meninggal. Anak kita yang sekarang mungkin umur-umur SD sudah mapan kayak kita sekarang Bapak.
Apa yang terjadi, Pak? Bapak bayangkan dulu anak kita butuh dari kita knowledge. Kita cerita nak perang Pangeran Diponegoro begini-begini nak, zaman Soeharto begini nak, dulu. Nah Rasul tuh dulu begini-begini, dulu. Sekarang anak-anak otak kita diganti sama AI. Jadi kalau saya ngajar cuma itu, berhenti aja deh. Lu apa yang saya sampaikan? Bapak tinggal klik. Makanya kenapa saya harus capek-capek yang meramu begini, Pak? Kalau cuma satu misalkan, ini kejadian Pak, di sebuah masjid, ustadznya lagi bacakan sebuah kitab. Di sana, jamaahnya buka AI, Pak. Pak, Bapak enggak begitu keterangannya. Nih, begini, caranya begini, cara begini. Ya salam. Tapi ada yang tidak bisa diganti hati, Pak. Ketundukan kita kepada Allah, ketawaduan. Ini nggak bisa diganti. Kalau bapak kita, semua orang tua sekarang ngajarin knowledge, tamat riwayatnya, Pak. Kita dituntut menjadi contoh. Bangun malam, baca Quran, tawadu, mau sedekah dalam keadaan. Itu yang dituntut anak kita sekarang. Dan saya betul-betul prihatin, harus banyak berdoa kita untuk anak kita. Semoga benar doa Rasul. Semoga anak keturunan kita masih tetap mendirikan sholat. Coba saya tanya Bapak, zaman Bapak muda Pak, pernah nggak Bapak, anak orang tua kita mengizinkan kita begadang sepanjang malam atau main terus pulangnya jam 2, kira-kira kita dimarah nggak? Habis Pak, jangankan jam 2 malam, pulang jam 10 aja orang tua kita marah. Anak kita sekarang pulang pagi biasa. Suatu hari saya marah betul sama saya, jam 2 belum saya mau sholat malam kok di kamar nggak ada, saya WA. Apa jawabannya? Dikirim foto. Ya, jangan curiga dong. Lagi meeting nih, ngomongin proyek. Ini peserta meeting, di foto, di video itu. Ya salah. Meeting jam 2 malam ngurus dunia. Enggak, ini kasus nyata, Pak. Pantes itu kafe-kafe rame, Pak. Disediakan yang saya bilang tadi. Internet gratis, Pak. Ruangan dingin, Pak. Minum apa disiapkan, dilayani. Ya Allah, ya Rabbi. Saya sih nggak marah lagi, tapi ngelus dada. Ini orang tuanya masih ada. Kehidupan begini. Saya tanya, bagaimana kamu bisa sholat malam? Pulang ya sholat malam, malah kadarnya subuh udah kayak apa? Kayak orang teler gitu subuhnya itu kan ngantuk kan? Habis subuh udah, kadang-kadang juga nggak subuh, maksudnya nggak tepat waktu. Kalau subuh insya Allah. Nah akhirnya saya nggak bisa berpikir. Ya saya masih bersyukur dia masih sholat jamaah. Walaupun kelihatannya goyang betul itu. Dan itu bukan sekali dua kali, temennya juga sama Pak. Terus kita mau marah gitu. Nah ini yang kita nggak tahu ke depan kayak apa anak-anak kita. Oke, nah padahal Rasul mengingatkan, maka nanti dunia hamu farqa alaih. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan satu-satunya, maka Allah akan mencerai-berikan perkaranya, menjadikan kemiskinan di depan matanya. Ia tidak diberikan bagian dari dunia kecuali yang telah ditetapkan. Jadi materi ini tentu masih jauh dari sempurna. Karena saya ingat Pak Matori kemarin, jangan terlalu kencang Pak Ustadz. Ini pesertanya ini anak muda semua, kita jadi harus pelan-pelan. Jadi saya pelanin. Nah, mudah-mudahan nanti Ustadz yang lain mungkin lebih menerangkan lagi betapa kita menghadapi satu zaman yang luar biasa. Penjajah-penjajah kita kenali pertama iblis dan pasukannya, kedua hawa nafsu dan syahwat, yang ketika cinta dunia. Nanti next time kalau waktunya memungkinkan kita bicara khusus yang lebih ngeri adalah Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ini nggak musuh nyata yang kita nggak terasa. Anak-anak kita terasa karena serangannya masif dengan adanya internet. Jadi Bapak lihat debat-debat yang ada di situ ya, habis. Bahkan sekarang orang ateis sudah terang-terangan, Pak. Saya nggak percaya Tuhan. Anak muda sekarang. Dan itu diserang. Suruh membuktikan. Oh terus ada, saya lihat tuh, Tuhan kamu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Bisa nggak Tuhan kamu menjadi manusia? Wah, kan Masya Allah. Ini Ghazwul Fikri Pak. Dan ilmiah dia tuh. Nerangin misalkan kenapa kita begini, kenapa gitu. Ilmiah seakan-akan udah nggak butuh Tuhan Pak.
Seakan-akan gitu. Nah, bayangkan kalau anak kita tidak dimasukin ilmu agama, tidak pernah ke masjid, terpengaruh itu Pak, gimana Pak? Makanya mungkin kalau hari ini kita risau terhadap ekonomi kita, risau tentang kita, risaukan juga anak kita dalam tanda petik sebagai bentuk permohonan agar kepada Allah-nya lebih kuat. Maka doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Teruskan coba. Waj'alna lil muttaqina imama Robbij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Robbana wa taqabbal doa. Jadi kita suruh minta. Dulu kita aneh, nah kenapa harus minta agar anak kita tetap sholat menjadi pimpinan orang bertakwa? Ternyata begitu zaman di era kita sekarang, kita sudah membayangkan apakah anak-anak kita nanti masih mendirikan sholat? Apakah anak-anak kita nanti udah bisa ngirim doa untuk kita? Bertanya besar. Kalau sekarang kita nggak risau sehingga membiarkan mereka, tetap Pak digodilin Pak dalam bahasa Jawa itu, tetap kita harus ikuti. Semampu yang kita harus pengaruhi dia. Baik, terima kasih Bapak sudah sabar bersama saya ngobrolin tentang kemerdekaan ya, mungkin ini versi kemerdekaan ala Al-Husna lah, jangan disamakan yang lain lagi menggebu merdeka apa-apa, ya sudahlah kita cari. Nyatanya benar kan, merdeka lawannya penjajah. Berarti kita harus tahu penjajah yang menjajah kita, lalu strateginya apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup ya dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.